Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Kita lanjut membahas tentang keketatan SNMPTN Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, yang semakin tahun semakin banyak peminatnya ya di Universitas Jenderal Sudirman tahun 2022. Nah, teman-teman sekalian, Universitas Jenderal Sudirman tahun ini itu bakal menerima mahasiswa baru totalnya 5.228. Dibagi menjadi tiga jalur, ada SNMPTN 25%, kemudian SBMPTN 30%, dan mandirinya paling banyak 45%. Sehingga kalau diangkakan itu sekitar 1.300 untuk SNM, kemudian 1.500-an untuk SBM, dan mandiri paling banyak 2.352. eh, Universitas Jenderal Sudirman ini cukup menawarkan banyak prodi, ya, makanya akan kita simak keketatan prodi masing-masing di UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman. Nah, apa sih keketatan itu yang akan kita bahas bersama? Keketatan itu adalah perbandingan antara daya tampung atau kuota suatu prodi dibandingkan dengan jumlah peminatnya dikalikan dengan angka 100. Maka kalau kita contohkan misalnya ada prodi kedokteran, daya tampungnya 50, kemudian ada peminatnya 1.000, maka keketatannya itu angkanya 5%. Dari mana? 50 dibagi 1.000. Nah, apa arti angka 5 ini? Ini cara bacanya adalah semakin kecil angka keketatan, ya, semakin kecil nanti angka keketatan itu berarti semakin tinggi persaingan. Ya, saya ulangi, semakin kecil angkanya berarti persaingannya semakin tinggi. Atau bisa disimpulkan menggunakan kalimat lain, peluangnya semakin kecil. Jadi semakin kecil peluangnya semakin kecil, semakin besar berarti peluangnya semakin besar. Nah, kita akan buka keketatan prodi-prodi. Saya mulai dari kelompok Saintek ya di Universitas Jenderal Sudirman. Prodi-prodi yang masuk klaster 1 di UNSUD itu apa saja kita buka ya. Nah, yang pertama ini ada keperawatan, kemudian farmasi, kedokteran gigi, informatika, dan pendidikan dokter. Perhatikan ini kuotanya hampir sama, 36, 36, dan 39. FKG, dokter gigi paling kecil 15. Tetapi lihat peminatnya. Kenapa ini ada di klaster 1? Karena peminatnya hampir, bukan hampir ya, ini sudah di angka 1.000 ke atas ya, ada 1.400, 1.200. Hanya kedokteran gigi yang hanya 400. Tetapi kenapa dia ada di klaster 1? Karena kuotanya hanya 15. Pendidikan dokter UNSUD ternyata juga hanya 39 kuotanya, dan pemindahan 1.116, sehingga ini angka keketatan 2 dan 3 ini menunjukkan data yang sangat ketat, ya, artinya peluangnya sangat kecil jika teman-teman mendaftar di prodi ini dengan modal yang minim, ya. Tentunya ini perlu dipertimbangkan dengan data ini. Kita geser ke klaster kedua. Ada prodi apa saja? Nah, ini ada kesehatan masyarakat, ilmu gizi, teknik sipil, agribisnis, dan teknologi pangan. Berarti kan kuotanya sama 36, tapi peminatnya kesehatan masyarakat paling banyak 968, sehingga dia yang paling ketat di sini. Sedangkan teknologi pangan itu peminatnya paling sedikit 534, dia sehingga angka keketatan yang tinggi, berarti dia lebih tidak ketat dibandingkan yang atas-atasnya ini. Nah, ini sebagai gambaran ya betapa persaingan produk-produk di UNSUD ini juga lumayan. Ilmu gizi itu peminatnya masih 800, ya. Ini angka yang banyak. Kemudian agribisnis juga 500. Jadi ini teman-teman bisa nanti dijadikan sebagai pertimbangan untuk pemilihan prodi. Kita masuk klaster ketiga, ada prodi apa saja? Ini mulai muncul teknik industri, teknik elektro, matematika, teknik pertanian, dan teknik geologi. Kuotanya hampir sama ya, 30 dan 36, tapi peminatnya semakin kecil, ya. Sudah di bawah angka 400 lah. Ini berarti berpeluang besar ini untuk bisa diterima di artinya persaingannya tidak besar dibandingkan yang kelas 1 dan 2. Ini angka keketatannya sudah di angka 8 sampai 11, berarti peluangnya lebih besar dengan hanya peminat yang 300-an dan 200-an. Jadi teman-teman ini patut dijadikan sebagai pilihan
Di sini ada prodi-prodi yang bagus, ada teknik industri, ada teknik elektro, ada teknik geologi. Saya kira ini juga prodi yang banyak peminatnya. Klaster keempat ada prodi agroteknologi, biologi, ilmu kelautan, peternakan, dan manajemen sumber daya perairan. Di sini kuota paling besar agroteknologi, tapi peminatnya juga paling besar 758. Kemudian peternakan juga sangat besar, ini kuotanya 68 dan peminatnya hanya 400-an, sehingga dia keketatannya juga lumayan besar 16. 16 ini berarti persaingannya kecil karena ini angkanya besar. Jadi teman-teman ini di kelas 4 ini juga lumayan, angkanya sudah di angka 11, 14 dan 16, berarti tidak lebih ketat dibandingkan yang tadi klaster ketiga. Jadi prodi-prodi ini bisa jadi salah satu pilihan karena peminatnya juga 400 dan juga 200-an. Kita masuk di klaster kelima, ada prodi kimia, akuakultur, fisika, dan pendidikan jasmani. Ini kuotanya sama 36, tapi peminatnya sudah di bawah 200 ya. Paling besar ini kimia 195, paling kecil pendidikan jasmani hanya 56. Sehingga angkanya 64 ya. Ini berarti sangat besar sekali peluangnya teman-teman untuk bisa diterima karena kuotanya 36 yang daftar hanya 56. Berarti ini 3/4-nya pasti keterima. Dan teman-teman yang minat di bidang olahraga pasti ini kabar gembira. Di Unsud ternyata masih besar sekali peluangnya untuk keterima. Kemudian di sini ada fisika dan aquaculture juga. Ini angka-angka yang memang menunjukkan peluang yang sangat besar. Kita masuk ke prodi-prodi kelompok sesum di Unsud. Manakah prodi-prodi yang paling banyak persaingannya atau paling ketat? Kita buka, dan nomor 1 manajemen, kemudian Ilkom, administrasi publik, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Ini sama kuotanya 36 ya, tapi peminatnya manajemen paling besar 1240, sehingga dia paling ketat 2,9. Semakin ke bawah ini 700, 600 dan 500. Jadi ini memang menunjukkan gambaran betapa tingkat persaingan prodi-prodi sosum itu bervariasi ya, dan ini memberikan gambaran teman-teman kira-kira di dalam membeli prodi itu juga harus mempertimbangkan tingkat keketatan. Di sini yang paling tidak ketat ya ekonomi pembangunan. Manajemen paling ketat, artinya resikonya paling besar tidak diterima ya di pilihan manajemen. Lumayan akuntansi ini angka 5 ini juga masih lumayan ketat. Kita masuk di prodi itu klaster kedua, ada prodi pendidikan ekonomi, hubungan internasional, sosiologi, pendidikan bahasa Indonesia, dan ada sastra Inggris. Di sini kuota paling besar itu miliknya sosiologi. Walaupun peminatnya juga paling besar ya, ada di angka 606. Nah, ini peminatnya untungnya walaupun pendidikan ekonomi itu hanya 15 ya, dan sangat kecil ini, peminatnya hanya 210 sehingga ada di angka 7 keketatannya. Ini 7, 8 dan 11. Sastra Inggris paling besar angka keketatannya, berarti paling besar peluangnya karena memang peminatnya hanya sekitar 204. Ini klaster kedua. Masuk di klaster ketiga, kelompok sosum, ada prodi hukum, ilmu politik, sastra Indonesia, sastra Jepang, dan pendidikan bahasa Inggris. Ilmu hukum kenapa ada di klaster ketiga? Karena dia kuotanya besar dan peminatnya hanya 660. Ini teman-teman yang minat di hukum, saya kira Unsud menjadi salah satu pilihan ya, karena ini kuotanya sangat besar dan peminatnya belum banyak. Kalau di kampus lain peminatnya bisa sudah di angka 1000 ke atas ya. Ini lumayan 660. Kemudian ini ada bahasa Inggris, sastra Indonesia juga lumayan ini karena peminatnya hanya ada di angka 100-an. Jadi angka 17, 15 dan 17 ini menunjukkan peluangnya besar ya teman-teman untuk bisa keterima karena tidak ketat ini ya, sudah 15 ke atas. Baik, itu ulasan keketatan prodi-prodi di Universitas Jenderal Sudirman. Mudah-mudahan ini membantu dan memberikan alternatif pilihan ya teman-teman untuk bisa berpeluang besar ya, berpeluang besar lolos SNMPTN tahun 2022. Tetap di channel ini karena kita akan mendiskusikan atau membahas tentang bagaimana strategi pemilihan prodi supaya bisa lolos SNMPTN. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.